Shalom saudara-saudara. Hari ini saya akan menyampaikan khotbah tentang menjadi budak harta. Dalam pemikiran kita sehari-hari, harta adalah uang atau barang yang kita miliki atau menjadi kekayaan yang dimiliki oleh seseorang, mungkin diperoleh oleh dengan bekerja keras selama hidupnya. Secara duniawi, kita sering mendapati fenomena yang menunjukkan bahwa kekayaan digunakan sebagai salah satu meningkatkan status ekonomi seseorang. Seringkali juga tanpa kita sadari, kalau seseorang lebih menghargai dan menghormati orang kaya daripada orang miskin. Sekarang marilah kita mulai mempelajari firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita dari kitab Matius 6 ayat 19 sampai 24 dengan perikop tentang hal mengumpulkan harta. Mari kita baca keseluruhan. Saya akan membacakannya sama saudara. Saya harap saudara juga membaca. Dengan perikop hal mengumpulkan harta. Matius 6 ayat 19 sampai 24. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, maka gelaplah kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seseorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dengan kepada Mammon. Dalam hidup masa seperti sekarang, sebagian orang pasti memiliki kekhawatiran dalam hidupnya. Uang seolah-olah sangat penting dalam hidup kita. Kita setiap hari hanya berpikir bagaimana uang itu bertambah banyak. Dan semua pasti merasa tidak berdaya jika melihat saldo di banknya sedikit dan bingung cara melanjutkan hidup ke depannya. Karena tidak ada cukup uang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Karena kekhawatiran itulah kita terkadang lupa kalau Tuhan telah memberi kesehatan, memberi umur panjang. Ada firman Tuhan mengatakan, lihatlah burung-burung di langit. Mereka tidak pernah menabur, tidak pernah menuai, tidak pernah mengumpulkan bekal-bekal apapun, tetapi burung-burung itu dicukupkan oleh Tuhan. Saya mempunyai cerita. Ada seseorang yang sangat pelit sekali. Orang itu bingung karena kekayaannya itu melimpah. Uang segalanya bagi dia. Suatu hari ada keluarga yang datang berkunjung padanya. Orang yang pelit biasanya curiga. Keluarga itu pasti datang ujung-ujungnya duit. Jadi dia berusaha berpikir bagaimana menyembunyikan uangnya. Mau ditabung di bank, tak aman. Saldonya pasti ketahuan. Kan sama keluarga harus terbuka biasanya kan. Mau disembunyikan di dalam rumah juga takut saat dia pergi, juga takut hilang. Singkat cerita, dia kalau bahasa Jawanya koar-koar, kalau bahasa Indonesianya lebih tepatnya memberitahu semua orang bahwa dia adalah orang yang sengsara, dia tidak punya uang, sehingga sampai dia hidup sederhana, pakaian sederhana, cuma camping, kalau bisa dibolongin sampai pokoknya orang lain
melihat dia itu tidak punya uang sama sekali, hidup miskin lah, padahal dia punya uang. Dan itu bisa jadi dosa kebohongan pasti. Terus kemudian kita cerita saat ada seseorang, dan itu seorang pencuri mengikuti dia. Mungkin pencuri itu kepepet mengikuti orang yang kelihatannya miskin. Pencuri itu melihat dia masuk ke dalam sebuah rumah yang mewah. Masa orang yang compang-camping pakaiannya sederhana masuk ke rumah mewah? Akhirnya pencuri itu berniat untuk mengincarnya. Saat dia tertidur lelap, pencuri itu masuk ke rumahnya, dan orang yang kaya itu, pura-pura miskin itu, terkejut saat melihat pencuri itu. Berusaha melawan, berusaha mempertahankan hartanya agar tidak direbut pencuri itu. Tapi pencuri itu membawa senjata, pisau, ditusuklah perutnya sampai tidak berdaya. Dan akhirnya hanya bisa melihat hartanya dibawa kabur oleh pencuri tersebut. Nah saudara, mengumpulkan harta boleh, menjadi kaya juga boleh, tapi janganlah kita menginginkan kelimpahan harta duniawi, bahwa harta dan kekayaan duniawi tidak dapat menyelamatkan kita dari hukuman dosa dan maut. Dalam Matius 6 ayat 24, Tuhan Yesus jelas menyatakan bahwa tidak seorang pun dapat mengabdi kepada Tuhan, karena jika demikian ia akan membenci yang seseorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia pada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Mammon dalam pemahaman kaum orang awam atau orang di luar yang belajar teologi adalah kekayaan duniawi. Tetapi perkataan Mammon sendiri mengandung makna merendahkan, mencari keuntungan segala cara, dan serakah. Mammon berarti menggeser keyakinan seseorang dari Allah ke kekayaan duniawi. Saya mempunyai kesaksian, mungkin ada beberapa yang kita juga mengalaminya. Saat itu saya ibadah pagi, kemudian saya kasih memuji Tuhan, terus kemudian setelah memuji, biasanya setelah memuji sebelum memasuki firman ada persembahan. Tapi tergantung sih, biasanya gereja setelah firman, tapi di gereja saya sebelum firman. Di dompet saya itu hanya ada uang 1 lembar 50.000 dan 1 lembar 5.000. Saat itu mengalami pergumulan hati di dalam diri saya. Dalam pikiran saya, kasih aja 5.000, karena nanti nggak cukup untuk buat beli makan siang. Kan juga orang mikir 50.000 sama 5.000, biasanya orang kasih 5.000. Kan pikirannya kan juga gereja nggak tahu toh kasih 5.000. Tetapi nggak saya turutin dong, malu dong sama Tuhan. Di satu sisi saya ingin kasih yang terbaik untuk Tuhan, di satu sisi saya juga perlu untuk makan siang, belum sarapan waktu itu. Terus kemudian saya, singkat cerita, saya kasih 50.000. Nggak berapa lama setelah ibadah, gereja ngasih saya 2 bungkus nasi kuning saat itu. Dalam ucapan saya, ya terima kasih. Tapi dalam hati saya merasakan pertolongan Tuhan, berkat Tuhan itu datang dari sekecil apapun itu. Dari hal yang sekecil yang saya alami, saya tidak menyangka berkat Tuhan akan datang gitu. Berkat Tuhan yang saya terima waktu itu, saya rasakan waktu itu, saya dapat memberi yang terbaik untuk Tuhan. Tetapi yang lebih utamanya juga, ya saya juga bisa makan siang.
dari 2 bungkus nasi kuning itu. Nah, saudara, dari saksian saya tadi, kita dapat menyimpulkan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mungkin menghadapi berbagai persoalan keluarga dan rumah tangga. Mungkin menghadapi masalah ekonomi, keuangan, penurunan pendapatan dalam pekerjaan, kekurangan, atau yang lebih parah lagi kemiskinan sampai tidak bisa makan pun mikir kan beberapa. Namun jagalah hati kita. Janganlah masalah kecil ini atau masalah besar itu, janganlah kita khawatir. Percayalah bahwa Tuhan akan menyertai dan memberkati orang-orang yang senantiasa mencari firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, biasanya kalau khotbah itu bilang penutup itu langsung ya apa gitu ya, langsung enak ya, cepat selesai. Nah, khotbah saya dapat berkat yang dapat kita terima dalam khotbah saya hari ini adalah berbahagialah kita yang mencari harta surgawi di dalam nama Yesus. Karena Yesus sudah menyediakan bagi kita bagian harta yang tidak pernah habis dan tidak pernah rusak oleh apapun. Berbahagialah kita yang tetap setia dan bersukacita dalam namanya, walaupun menghadapi berbagai persoalan keluarga di rumah tangga, atau persoalan ekonomi, keuangan, bahkan di pekerjaan pun penurunan pendapatan. Karena Yesus akan menyertai, menolong, melindungi, dan memberkati kita pada waktunya. Tanpa kita memintanya, pasti Yesus akan datang menolong kita. Karena Yesus adalah gembala yang baik. Dan ada firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus akan mencari satu dombanya hilang. Dari 100 domba, ada satu domba yang hilang. Yesus akan datang ke satu domba yang hilang itu. Padahal gak ada jaminan bahwa 99 domba itu akan selamat waktu Yesus meninggalkannya. Tapi Yesus, domba-dombanya itu percaya kepada Yesus. Dan makanya Yesus mencari satu domba yang hilang itu sampai ketemu. Dalam konteksnya, logikanya kalau tidak ketemu ya tidak akan balik ke 99 domba itu. Kemudian berbahagialah kita yang senantiasa mengutamakan harta surgawi yang dilengkapi dengan doa, ibadah, ucapan syukur, pujian, penyembahan, dan pelayanan. Karena Tuhan Yesus sudah menyediakan hidup yang kekal, yang penuh sukacita dan damai sejahtera dari surga untuk saya dan kita semua. Amin. Sekian dari khotbah saya. Tuhan Yesus memberkati.